Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Balkis Aida Humaira dengan NIM 124010009. Di sini saya adalah mahasiswi program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah SAG MPD. Yang pertama, apa saja urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membangun kemandirian peserta didik? Jadi, urgensinya itu adalah pendidikan kewirausahaan ini bisa menumbuhkan pola pikir yang kreatif dan tanggung jawab atas finansial dari peserta didik itu sendiri. Jadi, pendekatan pembelajaran kewirausahaan ini sangat relevan di Indonesia karena banyaknya isu pengangguran pemuda yang ada di Indonesia. Nah, karena tingginya tingkat pengangguran pemuda di Indonesia, jadi peserta didik diajarkan untuk bisa membangun bisnis sendiri dari pendidikan kewirausahaan ini, tidak hanya dengan bergantung dari pekerjaan formal ataupun menjadi karyawan atau anak buah di sebuah perusahaan. Pendidikan kewirausahaan ini dalam membangun kemandirian peserta didik juga bisa dari segi problem solving, karena di pendidikan kewirausahaan peserta didik ini diajarkan untuk bisa berani mengambil risiko dan membuat inovasi baru dalam bekerja, tidak hanya bergantung kepada pekerjaan formal ataupun bekerja di sebuah perusahaan. Terus juga pendidikan kewirausahaan ini mengurangi tingkat pengangguran karena banyaknya peserta didik yang sudah mengerti soal bisnis dan mereka mengerti cara pengelolaan manajemen, keuangan, dan lain-lain yang sudah diajarkan di pendidikan kewirausahaan ini, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan untuk beberapa orang yang ada di luar sana. Pembahasan selanjutnya adalah apa saja 4 strategi pendidikan kewirausahaan yang menurut saya efektif dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek. Iya, pembelajaran berbasis proyek. Jadi di sini itu guru memberikan proyek kepada mahasiswanya atau kepada peserta didik, untuk membuat suatu proyek kewirausahaan yang bisa dijual. Seperti contoh jus buah. Nah, kalau untuk hal seperti ini itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1-2 minggu dan dijual ke kelas-kelas. Jadi menurut saya itu sangat efektif karena sangat simpel dan mudah dikerjakan oleh peserta didik. Oke, yang pertama tadi adalah pembelajaran berbasis proyek, dan yang kedua simulasi bisnis sederhana. Simulasi bisnis sederhana ini bisa dilakukan seperti praktek main jual beli, praktek perjualbelian. Jadi disuruh mahasiswanya atau peserta didiknya disuruh membeli snack atau ciki-ciki kecil dan nanti itu dipraktekkan menjadi proses jual beli. Nah, dari situ anak tuh tumbuh rasa percaya diri untuk melakukan kegiatan jual beli dan menumbuhkan rasa ingin tahu dan mengerti tentang harga-harga yang akan diberikan dan dijelaskan. Dari situ juga siswa diajarkan untuk tawar-menawar. Jadi bisa termasuk dalam kegiatan pembelajaran yang efektif menurut saya untuk memahami tentang pendidikan kewirausahaan. Nah, untuk strategi yang ketiga yaitu mentoring intensif. Guru memberikan masukan kepada siswa yang sedang mempresentasikan ide produk usahanya. Jadi dalam hal mentoring intensif ini, guru itu bisa bercerita ataupun bukan bercerita, tapi siswanya bercerita jika siswanya malu ataupun tidak pede saat berjualan. Nah, dari sini guru bisa memberikan masukan-masukan kepada siswa sehingga rasa malu dan rasa tidak percaya diri untuk berjualan itu tuh hilang dan membangun jiwa kewirausahaan sejak dini. Ini menurut saya juga efektif dalam strategi pembelajaran kewirausahaan karena membantu mental siswa dari dalam untuk menjadi kewirausahawan sejak dini. Nah, untuk strategi yang keempat menurut saya paling efektif adalah kolaborasi kelompok. Guru membagikan kelompok-kelompok kepada siswa dan membuat pasar mini di sekolah dan dibagi tugas-tugasnya seperti ada yang bagian promosi dan produksi. Nah, dari sini siswa belajar cara bekerja sama dan bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Jadi pembagian kewirausahaannya dapat dari promosi dan produksinya juga, dan juga siswa tuh dapat tanggung jawab dan kerjasamanya pada strategi pembelajaran kolaborasi kelompok ini. Baik, kewirausahaan dalam bidang pendidikan agama Islam yang saya ambil adalah membuat buku cerita anak Islami. Nah, kebanyakan orang tua pada masa ini itu udah mulai membatasi anaknya bermain gadget.
Jadi banyak juga orang tua yang mencari buku-buku pendidikan Islam untuk anak-anak kecil buat anak-anaknya tentu saja. Nah, tapi ada peluang dan tantangannya. Nah, peluangnya ini sangat besar karena tadi saya bilang udah banyak orang tua yang sadar akan berbahayanya gadget ini kepada anak-anak mereka yang masih kecil ataupun di bawah umur. Jadi mereka mencari pembelajaran berbasis buku yang fisik sekarang, tidak menggunakan gadget lagi. Itu adalah peluang yang sangat besar jika kita membuat buku cerita anak Islami. Kemudian juga untuk tantangannya. Nah, tantangannya itu tuh bisa dari kita yang memiliki budget kecil untuk membuat bukunya, yaitu percetakannya yang lumayan mahal bisa dibilang jika ingin berkualitas buku tersebut, dan juga persaingan dengan impor Malaysia dan Turki yang banyak mengeluarkan buku cerita Islami anak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya dari video ini adalah semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan dan saya bahas di video ini, dan semoga nilai UAS saya memuaskan. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.